Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Kembali lagi dengan Sinau Hukum Melek Hukum. Kali ini pada video yang ke-348 kita akan membahas bab 3 untuk bab ini, yaitu tentang penyerangan, pemberontakan, dan pembangkangan di kapal. Oh, ini membahayakan juga kan, kalau di kapal di tengah laut ada pemberontakan, maksudnya ABK-nya memberontak gitu kan. Wah, bisa kacau balau itu, penumpang nasibnya bagaimana, barang yang dimuat bagaimana kan gitu kan. Atau pembangkangan di kapal, ombaknya gede, anginnya gede, suruh tambah kecepatan, jurumudi ke kanan 3 derajat, tambah knot misalnya kan, kecepatannya kan ukurannya knot gitu kan. Kemudian ngeyel itu kan, membangkang, kapalnya nggak karu-karuan jalannya. Yang punya ilmu untuk bagaimana menavigasi kapal di ombak yang bergulung-gulung atau ada di badai itu kan nahkoda kan. Jadi nahkodanya perintah nggak mau ini jurumudinya. Kemudian misalnya kan ada penumpang kapal, ini lambat sekali kapal ini, padahal lambat karena menghindari badai atau apa itu kan. Wah, ini jalannya, ini kan kalau sekarang kan ada kompas itu kan, ada rute kapal ini bisa diketahui. Lah ini kok malah ke kanan, padahal menghindari ombak besar atau menghindari badai di laut, tengah laut itu. Wah, ini penumpangnya malah marah-marah, akhirnya menyerang nahkoda atau menyerang ABK di kapal. Itu bisa bahaya sekali, bisa membahayakan. Wah, lah kalau sampai tenggelam itu kan, atau nabrak karang atau nabrak kapal lain itu kan, mesti banyak korban itu, untuk korban jiwa maupun harta itu kan. Makanya ini setuju saya ada pasal yang mengatur atau yang melarang penyerangan, pemberontakan, dan pembangkangan di kapal. Ini diatur di pasal 553 rekan-rekan KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026. Bunyinya adalah Pasal 553 ayat 1, dipidana karena penyerangan di kapal dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3.2 huruf A. Penumpang kapal Indonesia yang di atas kapal menyerang atau melawan nahkoda dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud merampas kebebasannya untuk bergerak. Ini secara singkat, penumpang kapal menyerang nahkoda untuk merampas kemerdekaannya, kebebasannya untuk bergerak. Itu disekap gitu kan, disekap sehingga dia tidak bisa memimpin, tidak bisa menahkodai kapal. Ancaman hukumannya ini 3 tahun. Ini kalau untuk yang menyerang adalah penumpang kapal. Huruf B, anak buah kapal Indonesia yang di atas kapal atau di dalam menjalankan profesinya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf A terhadap orang yang lebih tinggi pangkatnya. Nah, kan pangkatnya saya tidak hafal juga kan, ada kelasi, ada apa juga kan, ada jurumudi, ada pangkatnya lah dari bawah sampai nahkoda paling tinggi kan. Nah, ini anak buah kapal Indonesia yang pada saat di atas kapal atau dalam menjalankan profesinya melakukan perbuatan, yaitu tadi apa? Menyerang atau melawan orang yang pangkatnya lebih tinggi. Ini ancamannya sama. Jadi misalnya golongan 1 diperintah kamu bersihkan dek misalnya ini. Wah, ini malah marah, nyerang, terserah mau mukul atau mau nyekap atau apa. Ini ABK melawan seniornya, melawan orang yang pangkatnya di dalam kapal itu lebih tinggi. Yaitu ancaman hukumannya 3 tahun. Dendanya kategori 3 paling banyak 50 juta rupiah. Penting juga jangan sampai kan udah diatur oleh pangkat yang lebih tinggi masih ngejel malah ngelawan, nonjok lagi kan, wahnya bengkak matanya. Ya, untuk melihat teleskop kan menjadi susah, kapalnya bisa salah arah gitu kan. Melihat kompas ini angka 6 dikira angka 8. Bisa kacau di tengah laut lagi kan. Ayat 2, perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan titik 2, pidana penjara paling lama 5 tahun jika perbuatan tersebut atau perbuatan lain
yang menyertainya mengakibatkan luka. Wah, jika ada yang luka 5 tahun, pukul matanya bengkak itu tadi 5 tahun. Tapi kalau hanya menyerang saja yang tidak mengakibatkan luka 3. Huruf B, pidana penjara paling lama 7 tahun jika mengakibatkan luka berat. Nah, kalau luka berat akibat tadi baik penumpang maupun ABK yang melawan orang yang lebih tinggi pangkatnya, itu kalau menjadikan luka berat, ancaman hukumannya lebih tinggi lagi, yaitu 7 tahun. Luka berat, ya bisa jadi jarinya putus, cacat tetap, dia tergeletak sampai 4 minggu tidak sadar atau terganggu daya ingatnya, kemudian rusaknya organ reproduksi, cacat tetap. Itu salah satu atau beberapa contoh yang dimaksud dengan luka berat, ancaman pidananya 7 tahun. Huruf C, pidana penjara paling lama 9 tahun jika mengakibatkan matinya orang. Nah ini jika ada yang mati atas kejadian penumpang kapal yang menyerang nahkoda atau ABK yang melawan atasannya atau subordinasi, itu namanya ngeyel, ini membangkang. Ini kalau ada yang mati ancaman hukumannya 9 tahun. Ini diatur oleh pasal 553. Kita lanjut ke pasal 554 karena masih ada kaitannya. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam, ini bunyi pasal 554 ya. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 553 ayat 1 dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu atau bersama-sama dipidana karena pemberontakan di kapal dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Wah, ini kalau misalnya itu, kalau yang tadi yang di pasal depan tadi 553 kalau penumpang juga sendiri, anak buah kapal yang melawan atasannya juga sendiri. Tapi kalau rombongan itu disebut dengan pemberontakan, cukup 2 orang atau lebih, 2 orang, 3 orang, 4 orang, apalagi kalau puluhan atau semuanya memberontak nahkoda. Wah, ini ancaman hukumannya 7 tahun. Jadi baru menyerang saja 7 tahun, tidak menimbulkan luka, belum menimbulkan luka. Kalau meninggalkan luka lebih tinggi lagi. Ayat 2, perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan A, pidana penjara paling lama 9 tahun jika perbuatan tersebut atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka. Ada yang luka gores, tangannya kena peco atau apa, yang diserang tadi, yang diberontak tadi, itu 9 tahun. Kemudian huruf B, ini ayat 2 huruf B, pidana penjara paling lama 12 tahun jika mengakibatkan luka berat. Sudah saya sampaikan itu, Pak. Kemudian kalau ada yang mati akibat pemberontakan di kapal ini, ancaman hukumannya adalah 15 tahun. Ini tertinggi 15 tahun itu ancaman hukumannya ini untuk di KUHP baru. Jadi ketentuan-ketentuan ini untuk mengatur ya, jangan sampai di dalam kapal itu terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh banyak orang. Ayo repot, ayo. Mau lari kemana kan, mau menghindar kemana, mau keluar dari kapal laut gitu kan, nahkoda ya tetap mau gimana sembunyinya juga di kapal juga kalau sampai terjadi pemberontakan itu kan. Karena apa? Kalau sampai terjadi pemberontakan kemudian itu membahayakan nyawa dan harta benda itu. Coba dibayangkan. Kan jadi nggak keurus, kapal itu bisa melaju kemana-mana dengan kecepatan misalnya 28 knot misalnya kan. Di dalam ada pemberontakan, harusnya kompas dari titik koordinat A belok ke kanan 15 derajat, mau lurus, saya nabrak pulau kecil itu kan, tenggelam. Jadi benar kalau ancaman hukumannya nih yang paling tinggi kalau sampai ada yang mati nih, yaitu 15 tahun. Dan ini untuk mengendalikan situasi keamanan dan ketertiban di dalam kapal. Jangan sampai ada pemberontakan di dalam kapal. Maka ancamannya cukup tinggi. Pemberontakan oleh siapa? Baik oleh ABK maupun oleh penumpang. Itu yang bisa saya sampaikan. Pada video yang ke 348 tentang ya bisa dikatakan ini pemberontakan di kapal gitu kan, itu video ke 348.
Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata atau salah ucap yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton seluruh video SHM. Dan subscribe serta silakan memberikan masukan yang positif untuk kebaikan channel SHMH Zina Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.